Apalagi trennya waktu dulu tuh ketika lagi bencana baru. Sedangkan sekarang itu trennya adalah justru kita ambil ke pra bencana. Oke. Jadi kita harus siap-siap dulu nih. Jadi ketika bencana kita sudah siap. Jadi makanya saya selalu setahun ini di BPBD menggarisbawahi ada 3 key sukses faktor dalam penanggulangan bencana. Satu itu adalah edukasi, kedua teknologi, dan ketiga adalah manajemen atau strong leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Yes, hari ini kita refleksi HUT Provinsi Banten. 24 tahun sudah Provinsi Banten yang dikenal sebagai tanahnya jawara. Tapi ini cuacanya juga mestakung ya. Apakah ini berkah ketika 4 Oktober bahkan mungkin sampai akhir tahun ini akan diguyur hujan. Kami sudah undang salah satu pakarnya terkait dengan percuacaan, yaitu salah satu pejabat di BPBD Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Aduh, bukan pakar dong. Kalau cuaca pakarnya orang BMKG. Kita pancing di awal ke Bang Haji Rocker ini. Ya. Bang Haji, ini dari luar kota kayaknya. Ya, biasa akap. Antar kota, antar provinsi. Hujan ya? Hujan. Jadi ini salah satu bentuk mitigasi kita. Asik. Jangan cepat masuk angin lah harus. Kondisi sekarang harus sehat, harus kuat. Wah. Nah ini kita harus minta informasi nih ke Bang Haji ini sepanjang Oktober ini bagaimana prediksi yang akan terjadi di Provinsi Banten, karena ini porianya HUT Banten nih Bang. Oh gitu. Apakah perayaannya nanti diguyur hujan? Kan nggak lucu kalau Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, malah banjir. Ya, kalau udah prediksinya ber kan biasanya hujan ya. Oke. Kemarin kita 2-3 bulan lalu kan kekeringan. Tapi sekarang juga masih ada yang kekeringan. Oke. Hujan masih temporer gitu kan. Tapi ya kita udah mulai beralih sekarang ke musim hujan. Jadi anomali tetap terjadi. Iya. Ada wilayah-wilayah yang masih kekeringan. Betul. Masih butuh bantuan dari kita, dari teman-teman kabupaten kota juga kekeringan. Tapi di daerah lain udah mulai hujan. Nah, Serang hujan, Tangsel hujan. Ya. Di momentum HUT Banten ini, gimana untuk Kota Serang ancaman banjirnya? Ya harusnya sih, karena banjir itu kalau di Kota Serang saya pandang seperti bencana siklus ya. Oh. Harusnya pemerintah Kota Serang harus sudah bisa menangani itu karena siklus ya. Bakal. Udah tahu ada prediksi, ada potensi. Nah, teman-teman di kabupaten harus siap dong. Oke. Iya. Tapi ini yang agak mengkhawatirkan masyarakat Banten, terutama yang di ibu kota Provinsi Banten dan yang di Kota Serang. Hujannya diiringi angin kencang. Betul. Ini kesiapsiagaan yang selalu harus diingatkan kepada masyarakat kita ini, Bang? Ya kalau lagi musim hujan ya berteduh, jangan kemana-mana gitu. Walaupun misalnya kita ada perlu ya kita jangan ke tempat-tempat yang ada pohon tinggi. Oke. Kemudian juga jangan berteduh di bawah pohon yang tinggi juga, misalnya tahu kena petir juga kan. Iya. Ya intinya ya kita secara pribadi harus bisa mengevakuasi diri sendiri, kemampuan sendiri. Kuncinya itu kita kalau mau nggak perlu amat ya jangan keluar. Kalau perlu ya boleh, tapi dengan pertimbangan. Gitu. Jangan pergi ya pas waktu hujan, jangan. Tiap hari BMKG selalu memberikan prediksi cuaca tiap hari. Bahkan pagi, siang, sore akan hujan jam berapa atau ada aplikasi juga banyak. Jadi harusnya kita selaku manusia memakai smartphone harus smart people juga dong membaca itu. Iya. Jadi jangan sampai ada misalnya kenapa lagi tsunami ada di tengah laut, itu pertanyaan aneh itu.
Artinya BPBD dengan BMKG dan instansi terkait lagi gencar-gencarnya nih. Bukan gencar, emang dari dulu seperti itu. Selalu itu, tiap hari selalu ada rilis cuaca seperti apa. Makanya kalau dibilang tadi kita pakar, kita bukan pakar. Pakarnya orang BMKG ya. Dari data mereka kita jadikan informasi ke masyarakat gitu. Lalu ini untuk perayaan HUT Banten, apa porsi BPBD ditempatkan di mana ini? HUT Banten pengamanan bareng sama Pol PP. Kan khawatir ada panggung-panggung perayaan yang dihantam angin kencang atau ngurusin pawang hujan. Yang saya baca sih ada surat, ada semacam panitia gitu ya, kita di urusan ketertiban umum. Pengamanan ya. Di urusan ketertiban umum. Nah, Bang Haji ngomongin HUT Banten ya, terlepas kita memang sudah merasakan ada pas diguyur hujan, ada pas saat panas terik, tapi juga euforianya ini yang kita obrolkan. Saprol masih ingat dulu di HUT Banten kemeriahannya dirasakan oleh masyarakat Banten. Bang Haji juga pernah terlibat di perayaan ini. Kami untuk yang 24 tahun Provinsi Banten ini beberapa lihat rundown acaranya, ada juga beberapa pesta rakyat. Nah, sebagai orang yang pernah terlibat di salah satu event atau kegiatan HUT Banten, apakah ada yang baru di HUT Banten 2004 sepengetahuan Bang Haji ini? Ada festival kopi? Kalau festival kopi tahun kemarin tidak pada saat itu, tapi katanya digabung pas launching tempat di Gunung Karang itu. Tahun ini kemarin saya apel ke Sekjen Pancasila kemarin tuh ada bilang, Kak Haji selamat ya ada festival kopi lagi. Oh ya, saya bilang. Ya alhamdulillah, katanya bakal ada nih leadingnya pariwisata juga pertanian. Nah itu yang kalau ingat ulang tahun Banten selalu ingat Bang Haji, wah pasti ada festival kopinya ini. Ingat apanya nih? Karena kopi, karena punya kopinya ini. Apa kabar kopi Haji Rockernya ini? Baik. Ya, masih struggle. Justru saya ingin kalau kita punya brand itu kan harus long last. Kita banyak contoh punya brand tapi nggak ada. Masih kita jualan, masih bagi-bagi, masih bela dan beli. Iya dong. Jadi di HUT Banten bisa menikmati kopi Haji Rocker gitu. Nanti saya walaupun saya nggak tahu nih, saya udah nggak turun juga, tapi biasanya ada adik-adik teman-teman yang ikut dapat booth atau seperti apa ya kita support kayak gitu. Saya sih sekarang HUT ini pengen bagi-bagi lah. Pengen bagi-bagi. Jadi euforianya nggak hanya di KP3B mestinya ya? Iya harusnya, karena kan ya yang saya rasakan selaku ASN kan, 24 tahun. Dulu saya masuk itu masih gajinya 800.000 loh. Sekarang kan alhamdulillah ya. Jadi saya seperti yang saya omongkan 2 tahun lalu tuh, it's time to give back. Ayo kita ngasih sih ke masyarakat gitu. Kita sudah menikmati gitu, bersyukur menikmati. Rasa syukur dalam ulang tahun ini kita ngasih ke masyarakat. Apapun itu gitu, pelayanan, gitu atau yang lain, pokoknya give back, balik. Biar nanti mereka juga appreciate ke kita, kita kerjanya nyaman, aman, gitu. Berkah. Widih, dalam banget berkah. Ya, mudah-mudahan musim hujan juga membawa berkah, Bang Haji. Amin. Harusnya seperti itu. Hujan, ya cepat nanam. Iya dong, mumpung ada air. Iya. Jadi musim untuk menanam itu pas. Iya harusnya. Iya kan ada padi atau misalnya tanaman tumbuhan lain kalau biasanya kalau menanam musim hujan. Jadi nggak sibuk nyiram. Asik. Ada yang nyiramin nama alam. Kita kembali ke bahas soal mitigasi bencana alam misalnya. Bagaimana dari 8 kabupaten kota yang paling koordinasinya lebih meningkat nih dalam 1 bulan terakhir dengan BPBD provinsi, mana yang paling agak rawan ini, Bang Haji? Ya rawannya itu karena ada isu megatrust itu. Jadi Pandeglang, Lebak dan Serang
itu ya sangat intens sekali. Bahkan perhatian pusat, dan bahkan pelaku-pelaku usaha butuh sekali penjelasannya, apa tuh megatrust, terus bagaimana resikonya, terus kita harus gimana gitu. Itu sangat intens sekali. Jadi Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang. Ya. Nah ini kan kita punya catatannya, para jurnalis punya Bang Haji. Dulu kita 2020 banjir Bandang, banjir Bandang Kabupaten Lebak. Iya Lebak ya. Kemudian 2021 Kota Serang banjir. 1 Maret ya. Artinya setiap Banten tumbuh 20 tahun, 21, 22 sampai 23 dan kita hari ini 24 tahun selalu ada peristiwa bencana alam yang menyertai. Apakah kesadaran masyarakat untuk memitigasi dirinya sudah ada kenaikan belum Bang Haji itu? Belum ada penelitian pasti sih ya, tapi yang saya amati adalah memang biasa aja gitu loh. Biasa aja. Apalagi trennya waktu dulu tuh ketika lagi bencana baru. Sedangkan sekarang itu trennya adalah justru kita ambil ke pra bencana. Jadi kita harus siap-siap dulu nih. Jadi ketika bencana kita sudah siap. Jadi makanya saya selalu setahun ini di BPBD menggarisbawahi ada 3 key sukses faktor dalam penanggulangan bencana. 1 itu adalah edukasi, kedua teknologi, dan ketiga adalah manajemen atau strong leadership. Yang saya lihat seperti gimana ya? Sebenarnya ini harus pendidikan sih, dan kita sebenarnya sudah punya hal-hal adat lokal yang menjadi turun temurun bagaimana suku Baduy kan untuk menjaga alamnya gitu kan. Dijalani sehingga mereka kan alamnya alhamdulillah kan dibanding di kota-kota misalnya banyak hal-hal yang sekarang itu tidak diikuti seperti itu. Oleh karena itu saya selalu bilang kalau pendidikan itu menjadi hal yang utama dalam penanganan bencana karena penelitian mengatakan orang yang selamat dari bencana itu karena kemampuan pribadi diri sendiri. Kemampuan diri didapat dari pengetahuan dia. Dan pengetahuan didapat dari mana? Pendidikan. Kuncinya tetap ke pendidikan. Pendidikan. Artinya harus ada kolaborasi nih BPBD dengan Dinas Pendidikan. Ya kolaborasi dan sebetulnya sudah ada tugas-tugasnya. Jadi BPBD itu kan ada 3 koordinator, kemudian komando, juga pelaku. Nah, kenapa kepala BPBD itu adalah eselon 1 Sekda? Karena melakukan fungsi komando dan koordinasi ini. Nah, dia membawahi OPD-OPD itu untuk melakukan hal-hal itu. Nah, klaster misalnya pra bencana untuk pendidikan ya Dinas Pendidikan. Klaster misalnya kalau lagi darurat bencana untuk bantuan dapur umum dan pengungsian Dinas Sosial. Ya seperti itu. Ini harus dilakukan dikoordinasi oleh kepala BPBD seperti itu. Cuman ya saya lihat masih belum tahu tuh masing-masing. Saya terus terang aja agak susah untuk bisa meramu itu gitu. Contoh misalnya, kita ingin tahu potensi atau alat-alat apa saja yang dipunyai oleh seluruh OPD ini menjadi tenaga kita di BPBD, kita formulasikan sehingga ketika bencana kita tahu kita harus pakai apa dan di mana gitu. Itu kita lakukan. Kita punya rencon banyak kok. Rencon itu rencana kontingensi. Rencana ketika bencana jadi aktivasi kita sudah tahu siapa berbuat apa. Gitu. Jadi sudah ada job desk-nya masing-masing. Iya. Biar nggak saling nyalahin nantinya. Itu, iya. Sebenarnya itu kalau misalnya suatu keadaan darurat terjadi, kalau masih ada saling nyalahin kayaknya nggak. Saya yakin sekarang tidak begitu. Tidak begitu. Kita karena sudah punya rencon dan sering ketemu dan sudah tugasnya tahu masing-masing. Termasuk juga logistik untuk bantuan sosialnya? Itu mah banyak. Bisa itu kan di kita ada, di Dinsos ada kan gitu, klaster-klasternya. Gitu. Bang Haji ini kan menarik di tengah perayaan HUT Banten dari pemerintah pusat teriak soal waspada megatrust.
sekarang ini dalam 1 bulan terakhir PJ Bupati Wali Kota juga minta semuanya mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Megatrust bahkan menjadi isu nasional. Dan Banten termasuk provinsi yang juga zona merah dengan ancaman megatrust. Apa yang bisa disampaikan Bang Haji terkait ini agar masyarakat kita memahami utuh nih soal megatrust ini, Bang Haji? Memang megatrust itu ada dan ada potensinya. Kalau digambarkan di peta sederhana, ini antara yang di Sumatera dan yang di Jawa Selatan itu sudah bergerak semua. Yang di Selat Sunda ke bawah tuh, Mentawai sampai Selat Sunda tuh belum. Jadi ada potensi itu bergerak. Tapi itu berpotensi. Kita nggak tahu prediksinya itu kapan terjadi. Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah kesiapsiagaan menghadapi itu. Misal teman-teman kita dengan BMKG, makanya ada teknologi itu, ada sensor. Ada sensor sehingga kita bisa mengukur. Makanya yang kemarin katanya ada simulasi sampai gempanya 8 megaskala Richter itu, kemudian sampai misalnya air lautnya berapa meter itu hanya simulasi. Dihitung kalau separah itu akan nyampe ke kita, itu ada golden time-nya. Jadi kalau misalnya Lebak Selatan tuh emang yang paling dekat. Itu waktunya 8 sampai 10 menit. Jadi ada waktu 8 sampai 10 menit kita untuk evakuasi. Lari. Kemudian kalau di Banten Barat tuh sumur sampai ke atas tuh kurang lebih 15 sampai 20. Jadi kita masih ada waktu itu. Makanya kita bersama teman-teman membuat teknologi early warning system. Jadi jika kita itu terjadi, kita ada waktu untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut, jangan sampai nggak mau ke sana gitu. Gagal berlibur ke sana gara-gara ada megatrust. Belum tahu kok terjadinya kapan. Jadi ya melakukan aktivitas seperti biasa saja. Ya kita waspada perlu, tapi jangan terlalu takut gitu. Tetap aja, toh kita punya sistem informasi dan kita juga kan harusnya ya smart itu. Jadi kita bisa ada waktu 10 menit kita bisa lari kemana kan itu. Meskipun para pengusaha di Banten, terutama pariwisata, hotel, mereka selalu panik ketika meneriakan euforia HUT Banten menjelang akhir tahun. Selalu panik, apalagi isu megatrust ini muncul di Oktober, jelang November, Desember. Ini lucu juga sih. Ada info dari teman-teman pariwisata juga bahwa ya itu biasanya kalau akhir tahun tuh isu itu dilontarkan lagi. Emang disengaja. Ada megatrust, ada juga bahkan Krakatau, tsunami. Itu juga bisa kayak orang pariwisata bilang tuh, teman-teman saya tuh bukan pelakunya ya, yang lain tuh dia bilang itu kayak marketingnya black campaign-nya daerah kita gitu. Biar nggak pada berkunjung ke Banten. Sadar nggak sih gitu? Itu ada penggiringan black campaign di daerah kita sehingga kita berkurang. Oleh karena itu balik lagi ke kata saya juga ke pendidikan. Bahwa teman-teman itu pelaku pariwisata juga harus bisa menjelaskan dan percaya diri bahwa kita itu mitra yang baik dengan BMKG, dengan BPBD, dan kita jadi percaya diri. Jangan malah nanti ini kok BMKG kenapa begini, BPBD kenapa begini gitu. Bukan menyalahkan ya. Kenapa kok malah dikeluarkan isu itu? Justru ini kan warning. Semakin kita tahu, kita bisa mengatasinya gitu. Jangan berpikir gara-gara itu, misalnya pengunjung berkurang, membatalkan gitu. Kan maksud saya itu terlalu pragmatis. Kan untungnya juga sering mereka gitu ya. Sebetulnya dalam konsep-konsep usaha dan lain-lain itu kan harusnya kan kita mungkin ini lagi diuji. Tapi kan kalau dalam sustainable, dalam kehidupan atau dalam usaha kan ya begitulah. Kalau kita berpikir untuk sustainable harusnya kita nggak khawatir dengan misalnya penurunan pengunjung pada saat ini gitu. Artinya 24 tahun Provinsi Banten harusnya destinasi wisata kita semakin banyak dikunjungi, tapi ternyata ada isu-isu soal tadi itu turut mempengaruhi kunjungan ke Banten itu. Tapi harusnya sekarang percaya diri, jangan takut Apalagi kalau misalnya itu menyangkut megatrust ya. Ada yang bilang yang menyangkut yang saya bilang tadi Krakatau. Krakatau Anyer itu kan kena semua sama ini. Kalau Krakatau
terjadi, itu golden time kita, hasil kita konsultasi dengan pusat vulkanologi, pusat vulkanologi di Bandung, itu 40 menit. Oh, 40 menit. Nyampe ke Anyer itu. Jadi bisa ngapain tuh 40 menit, kita evakuasinya lebih nyampe Jakarta kali. Oke. Jadi maksud saya makanya pendidikan, kita sudah paham, ditambah teknologi, early warning system, alat kita paham juga, gimana nggak kita percaya diri? Oke. Itu maksud saya. Malah jangan kita, gimana, jangan. Makanya pendidikan dan teknologi itu harus kita manfaatkan agar membuat kita mampu dan tangguh gitu. Oke. Tapi dari Bang Haji, Sapro akhirnya dapat info baru nih, bahwa salah satu yang menunjang pariwisata di Banten juga adalah BPBD, karena menjadi bagian yang seperti ini nih. Ya semua sebetulnya. Ya. Kita itu kan kalau di urusan wajib itu masuk urusan wajib. Keterlibatan umum. Oke. Bu Sekda pernah bilang begini, jangan mengejar growth aja, tapi lupa akan memperhatikan kondisi alam misalnya. Jangan eksplorasi aja, harus ada give back, balik lagi ke alam, jaga lingkungan. Iya. Nah, kita yang menjaga itu loh, kita yang memberi rasa nyaman ke masyarakat loh. Artinya wawasan kebencanaan ini justru penting dipahami oleh para calon-calon pemimpin di daerah ya? Ya harus dong. Harus. Ya minimal dapat manajemen bencana, dasar bencana lah MDB. Wah, bagus. Harusnya jelang pilkada nanti di November, isu-isu soal kebencanaan seperti ini harusnya menjadi salah satu tema debat untuk para calon kepala daerah. Oh iya. Menurut saya sangat penting karena kan bencana itu bencana itu adalah peristiwa yang menyebabkan kehidupan dan penghidupan. Oke. Hilangnya kehidupan dan penghidupan. Penghidupan itu apa? Pekerjaan yang menghidupi kita. Nah itu kan harus dijaga. Bagaimana itu implikasinya nanti kepada tempat usaha, investasi, kenyamanan orang-orang luar akan masuk ke Banten itu ramah bencana apa tidak? Harus dibahas. Jadi wajar ketika BPBD sering sosialisasi melibatkan perangkat desa tuh ya. Oh iya dong. Biar di level bawah juga paham. Iya. Temuan Bang Haji, mereka sudah mulai antusias ketika diundang oleh BPBD untuk persoalan mitigasi? Antusias sekali. Jadi kita bencana itu juga harus penanganannya unik juga menurut daerahnya. Kan yang saya bilang tadi, setiap daerah juga punya sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu. Bagaimana kita mensinkronkan antara kebiasaan itu dengan ilmu pengetahuan. Kan asik tuh. Iya. Dan yang saya bilang tadi, yang selamat itu kan karena pribadi, kemampuan pribadi. Kemudian oleh keluarganya. Kemudian oleh pemerintah daerah yang paling kecil di situ. BPBD mah nyampe kapan kali? Kabupaten kota kapan, provinsi apa lagi? Itu yang harus kita perkuat. Masyarakat kuat, nanti ketahanan kita terhadap bencana juga kuat gitu. Artinya program Desa Tangguh Bencana? Iya. Makin banyak makin bagus. Terutama di lokasi yang dianggap rawan, misalnya yang tsunami, kemudian yang gempa. Ayo. Nah, yang menarik lagi kadang-kadang persoalan di Banten nih sampai 24 tahun Bang Haji, kegiatan pasca bencana. Ini juga menjadi sesuatu yang bagi kami kadang-kadang banyak pejabat sibuk setelah bencana terjadi baru hanya pengen sorot kamera jurnalis untuk memberikan bantuan. Padahal kan nggak di situ harusnya pasca bencana itu kegiatannya. Apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu, Bang Haji? Ya itu saya bilang suksesnya adalah pendidikan, teknologi dan strong leadership itu. Balik lagi kalau kita paham tentang bencana bahwa ternyata mengobati itu lebih sulit dibanding mencegah gitu kan. Ya, sorry itu misalnya kita lihat bagaimana pasca bencana tsunami tentang kisruhnya misalnya rumah runtap-runtap, kemudian yang di Lebak juga gitu kan. Saya selalu bilang kalau dalam sosialisasi itu, kalau bisa jangan sampai bencana. Kalau udah jadi bencana itu, ribet. Selalu mengajak itu. Jadi kita berusaha mengajak masyarakat
pribadi maupun pemerintah daerah untuk mencegah, jangan sampai bencana lah. Oke, tapi program trauma healing ada di BPBD, Bang Haji? Atau banyak itu mah, relawan-relawan juga siap. Makanya sekarang itu kan saya bilang lebih ke pra bencana kita siap. Ya walaupun amit-amit terjadi ya kita sudah siap. Ada rencon, kemudian nanti paskanya ini ya menurut saya bukan bidang saya sih, tapi menurut saya sangat repot kalau bencana terjadi. Jadi makanya saya selalu ngajak, ayo, jangan terjadi. Gitu. Ini menjadi tahun yang ramai, kita ulang tahun, kemudian juga di saat yang bersamaan juga Oktober ini tahapan kampanye pilkada. Artinya 8 kabupaten kota ini tingkat kerawanan bencana alamnya sama? Beda-beda. Jadi kan bencana itu ada bencana alam, non alam, sosial. Nah. Justru yang kita takutin ini bencana sosial. Kalau bencana alam kan kita takut juga, ya maksudnya, tapi bisa ada yang siklus, ada yang tiba-tiba terjadi seperti gempa atau gunung meletus. Kalau gempa kan megatrust tadi kita sudah bahas, tsunami juga sama turunannya. Gunung meletus kita relatif nggak ada gunung aktif tapi nggak separah itu. Nah non alam ini seperti kebakaran, kemudian kayak kegagalan teknologi yang terjadi di Cilegon seperti itu, dan sosial. Nah sekarang kan lagi proses pilkada. Nah ini juga sama, harus kita waspadai. Gitu. Siap. Ini pertanyaan pamungkas, Bang Haji. Kalau ada kultur budaya di kita, kayak semacam kayak tolak bala. Kan biasanya di akhir tahun suka banyak yang betul hajatan, nikahan, kawinan. Di kultur budaya Banten kan ini masih ada yang kalau di Kampung Sapro mengkubur kodok untuk mencegah hujan. Ini antara kultur dengan saintifik dari BPBD, ada hubungannya nih untuk kadang-kadang untuk memindahkan yang begitu-begitu kultur budaya Banten kita, gimana tuh Bang Haji? Ya sah-sah aja. Kita juga tidak, saya kalau pribadi nih tidak strike melarang atau gimana, justru itu bisa menjadi pengkayaan informasi. Karena terus terang saja, ya kita kan di daerah kita masih percaya akan hal itu misalnya. Kayak saya baru masuk ke BPBD juga sudah ada tuh WA dari selatan. Kak Haji BPBD ya, iya. Udah Kak Haji, segera lakukan simulasi. Segera ini pokoknya mengingatkan. Kita ambil positifnya aja gitu, bahwa itu memberikan peringatan bahwa kita juga harus nice terhadap alam kan, seperti itu kan. Dan itu sudah kebudayaan yang cukup lama gitu. Selama positif dan tidak mengganggu, laksanakan. Karena saya melihat emang sustainability itu. Bencana itu bisa terjadi apabila ada hal yang tidak sustainable misalnya. Alam. Kalau alam pasti itu misalnya kayak banjir, kan banyak contoh-contoh. Kemudian hal itu terjadi, atau misalnya kalau ada karena itu kutukan enggak juga sih. Cuman maksudnya kita kan emang masyarakatnya ada yang percaya terhadap itu. Bagaimana kita percaya memberikan kepada misalnya yang dia percayai untuk menjaga kita ya. Nggak apa-apa. Jadi hanya seperti kearifan lokal saja. Ya? Bahkan banyak kejadian cerita di nasional yang gempa-gempa besar itu dua sisi itu ada. Misal, Pak, menurut orang pintar kami katanya kita sudah aman bisa pulang. Tapi menurut data ini masih ada gerakan-gerakan, jangan dulu pulang. Disitulah serunya dalam penanganan bencana. Iya. Jadi itu nyata gitu. Nyata. Ketika kita melarang juga kan harus jelas juga. Makanya seninya di situ bahwa penanganan bencana kolaborasi antara pendidikan tadi juga kan, di dalam pendidikan ada budaya, ada kebiasaan. Pamungkas, Bang Haji, apa yang perlu disupport lebih oleh Pemprov Banten untuk pencegahan bencana di kita di usia Banten yang ke-24 tahun ini? Sejauh ini sih, setahun ini saya alhamdulillah ya. Ya kalau dibilang misalnya anggaran alhamdulillah gitu. Tinggal bagaimana kita itu bisa mengelola anggaran itu dengan baik. Misal kan kita diberi kepercayaan misalnya untuk melakukan kegiatan atau apa. Bagaimana ya
exposure-nya besar dan daya kenanya besar juga ke masyarakat. Terus ada nilai yang bisa kita transfer ke mereka gitu. Jadi jangan hanya sekedar acara doang misalnya. Terus ya itu termasuk untuk pembelian alat-alat teknologi atau kesiapan masyarakat ya kita optimalkan. Sejauh ini alhamdulillah lah. Tinggal bagaimana tadi itu kita upgrade lah. Semakin kita upgrade dan kemudian semakin kita membaca keinginan masyarakat dan kondisi ini kan kita lebih siap. Saya sih pingin BPBD itu pride lah, lebih tampil lagi gitu. Jangan dianggap sebagai OPD sebelah mata, enggak juga sih, tapi ya harus pride lah. Justru namanya badan ya, lebih mengkoordinasi harusnya. Lebih pride. Maju. Jangan dianggapnya polisi India ya. Oh iya dong. Orang kita justru maksud saya logikanya harus dibalik dong. Kita yang ngamanin mereka, mereka bisa sekarang tenang berusaha mencari nafkah. Yang menjaganya siapa? Teman-teman yang di Pol PP, di Damkar dan semua itu kita menjaga agar jangan terjadi atau mengurangi resiko bencana itu. Gitu. Iya. Jadi poinnya BPBD tetap harus diperkuat. Iya dong. Dan mitigasi bencana itu tanggung jawab kita semua. Bersama. Pendidikan harus. Mantap Bang Haji. Ya. Luar biasa ini. Boleh minum sekarang. Boleh minum Bang Haji. Kita berharap masyarakat Banten di usia 24 tahun kalau terjadi bencana alam maupun bencana sosial justru jangan sibuk memposting. Ya, lakukan yang terbaik. Ya. Setelah melindungi diri sendiri baru melindungi keluarga. Betul. Dan masyarakat yang lainnya. Betul. Ini pelajaran berharga. Hatur nuhun Bang Haji. Sama-sama hatur nuhun udah diundang. Thank you banget. Mudah-mudahan 24 tahun Banten tidak terjadi bencana yang luar biasa. Amin. Agar keselamatan Banten, keselamatan Indonesia juga terjaga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.